Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan rezeki yang lancar dan berkah, juga kesehatan yang baik bagi kita maupun bagi keluarga kita yang kita cintai. Kali ini saya akan membahas tentang kabar yang cukup panas, yaitu kabar tentang diangkatnya Kiai Said Agil Siraj sebagai komisaris PT Kereta Api Indonesia, yang melahirkan cukup banyak pencibir-pencibir handal. Rata-rata orang mencibir, baik yang terpelajar, santri, maupun netizen pada umumnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Kiai Said adalah contoh buruk seorang ulama. Lalu apa hubungannya kabar ini dan kabar diasingkannya Abu Dzar ke Rabazah sampai beliau wafat? Ikuti terus ulasan fikih berbasis sejarah ini. Insya Allah akan diberikan informasi-informasi yang berharga buat Anda semua. Rata-rata orang yang mencibir di atas memakai cara berpikir seperti ini. Ulama kok dengan kekuasaan, ulama kok ngemis-ngemis jabatan, ulama kok bermain di ranah politik praktis, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau Anda menyempatkan diri mampir di berita-berita yang beredar di media sosial, maka Anda bisa melihat komen-komen para netizen, atau komen-komen yang beredar lah, bukan hanya netizen alay, yang rata-rata seolah ingin mengatakan bahwa seorang kiai tak mungkin dapat melakukan kerja profesional seperti menjadi komisaris atau direksi di BUMN. Jika kita mau ambil contoh dari ulama NU saja, ulama NU tidak perlu ulama lain, Anda akan temukan bahwa para kiai NU tak sedikit yang memiliki perusahaan super sukses, perusahaan profesional tentunya. Jika kita mau tengok Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, mereka memiliki BMT yang beromset 66 triliun per tahun. Rata-rata pesantren NU malah sekarang telah melakukan usaha koperasi atau BMT dengan omset rata-rata miliaran rupiah per tahun. BUMN sendiri hanya segelintir BUMN yang untung. Kebanyakan BUMN itu rugi. Contohnya PT KAI. PT KAI rugi selama pandemi ini sebanyak 2,5 triliun rupiah. Kalau kita mau bahas Kiai Said itu pengalaman dalam bidang profesional seperti menjadi komisaris PT Indonesian Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX. Masalahnya adalah seluruh kesalahpahaman bahwa seorang kiai, seorang ulama, para santri tidak boleh mendekati kekuasaan dan apapun yang berbau politik. Itu disebabkan sedikitnya oleh 3 hal. Dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, kekacauan berpikir tentang agama, bahwa agama itu bisa diotak-atik gatuk oleh siapapun. Sekarang ini siapapun merasa ahli agama dan merasa dapat mengotak-atik agama tanpa ilmu. Kedua, menjamurnya ulama dadakan yang tak memiliki basis keulamaan sama sekali. Nggak pernah belajar pesantren, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba jadi ulama. Ketiga, adanya kesalahpahaman bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya meminta kekuasaan. Dan oleh karena itu, menurut kepercayaan ini, hukum meminta kekuasaan adalah haram. Yang sering dipakai dalilnya adalah dalil dilarangnya Abu Dzar Al-Ghifari meminta kekuasaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis tentang Abu Dzar itu berbunyi begini: Ya Abu Dzar, araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'ammarranna ala isnaini wa la tuwallayanna ma'ala yatim. Wahai Abu Dzar, aku melihatmu itu orang lemah. Sesungguhnya aku mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Oleh karena itu Abu Dzar, jangan kamu memerintah atas 2 orang. Jangan pula kamu menguasai harta anak yatim. Maksudnya memanage. Tahukah Anda untuk masalah apa larangan ini dikeluarkan atas Abu Dzar oleh Rasulullah SAW? Kalau kita mau ngelihat Umar bin Khattab, seperti yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu', dia berkata, "Idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma a'dhamu amanatan wal akharu a'dhamu quwwatan kutima anfa'uhuma litilkal wilayah wa aqalluhuma dhararan." Jika ada 2 orang, yang satu sangat amanah, yang satu sangat kuat fisiknya, strateginya dan lain-lain, maka yang harus didahulukan adalah
orang yang paling memiliki sisi manfaat yang paling kuat untuk wilayah itu, untuk masalah itu, dan memiliki yang paling sedikit doror. Inilah keterangan atas larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Khalid bin Walid daripada Abu Dzar. Dalam hal apa? Dalam hal perang. Para ulama mengatakan bahwa Abu Dzar adalah seorang yang lemah secara kepemimpinan. Bahkan jika harus mengatur harta anak yatim pun, itu akan membuatnya terlibat dalam urusan politik yang tidak akan sanggup diembannya. Itulah kelemahan Abu Dzar. Terbukti Abu Dzar adalah orang yang mati karena diasingkan oleh quote unquote ya Utsman bin Affan, karena ini perlu diterangkan. Katanya dia diasingkan karena menentang kekacauan hukum Islam mengenai harta yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dalam pemerintahannya. Salah satu cerita yang paling masyhur adalah cerita Utsman bin Affan ketika bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Apa kata Utsman? Wahai Ka'bul Ahbar, kalau saya telah membayar zakat yang wajib, apakah saya wajib mengeluarkan yang lainnya atau infak yang lainnya? Kata Utsman. Ka'bul Ahbar menjawab, andai kata orang mengambil sebatang emas dan sebatang perak setelah membayar zakat yang wajib, maka dia tidak perlu mengeluarkan apapun, kata Ka'bul Ahbar. Mendengar itu, Abu Dzar mengangkat tongkatnya dan memukulkannya kepada kepala Ka'ab al-Ahbar sambil berkata, hai anak Yahudi kafir, kau tak tahu apa-apa tentang hukum Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala lebih benar dari ocehanmu, kata Abu Dzar sambil menyetir ayat, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Quran surat At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. At-Taubah. Lalu mendengar itu, Utsman bin Affan lalu mengatakan, wahai orang tua yang sudah hilang akalnya, andai kata aku tahu kamu bukan sahabat Rasulullah SAW, kamu telah aku bunuh. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak menggubrisnya sambil berkata, kekasihku Rasulullah SAW bersabda, la yuftinunaka wa la yaqtulunaka. Mereka, orang-orang itu tidak akan bisa memberimu cobaan yang berat, juga tidak akan membunuhmu. Karena percaya itu, Abu Dzar berkata terus, akalku masih waras, wahai Utsman. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangmu dan tentang kaummu, wahai Utsman. Sambil berkata terus, idza balagha ala abil as salatina rajulan sajaru malallah dualan wa kitaballah daqlan wa ibadahu qaulan wal fasikina hizban wa solihina harban. Jika telah sampai keluarga Abul As 30 orang, mereka menjadikan harta Allah sebagai bancakan, kitab Allah sebagai alat untuk merusak, hamba-hamba Allah sebagai sebagai budak-budak, orang-orang fasik sebagai bala tentara, dan orang-orang soleh malah diperangi. Mendengar itu, Utsman bin Affan bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, wahai para sahabat, emang kalian pernah mendengar perkataan Abu Dzar ini benar-benar dikatakan oleh Rasulullah SAW? Mereka menjawab tidak. Lalu Utsman bin Affan dengan pedenya memanggil Ali dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, benarkah apa yang dikatakan oleh pembohong ini? Kata Utsman bin Affan. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah kamu katakan Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pembohong, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan Abu Dzar adalah orang yang paling jujur di muka bumi ini. Perkataannya paling jujur di muka bumi ini. Nah, uslub ini harus dipahami bahwa biasa orang Arab mengatakan tercantik, terindah, terapa, karena memang waktu itu memang dia cantik, atau waktu itu memang dia sangat indah. Dan waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari orang yang paling jujur. Artinya bukan satu-satunya yang jujur. Lalu Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepada Utsman bin Affan, mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar tadi benar-benar diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, benar-benar disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mendengar itu, Utsman bin Affan tetap saja membuang Abu Dzar Al-Ghifari ke Robadah yang terletak di sebelah Madinah 170 km-nya. Begitulah kisah tragisnya sampai Abu Dzar meninggal di pembuangan. Itu kisah Abu Dzar
lemahnya Abu Dzar. Makanya Rasulullah SAW melarangnya berpolitik. Abu Dzar adalah orang yang tak memiliki pasukan, tak memiliki massa, tak memiliki bala tentara, tapi berani menegakkan kebenaran. Itulah Abu Dzar. Tapi lemah gitu loh, berani menegakkan kebenaran tapi lemah. Itulah kenapa Rasulullah SAW melarangnya menjadi penguasa dan menduduki kekuasaan apapun, karena Rasulullah tahu itu. Masalahnya adalah apakah hadis ini sahih? Ini bisa dikali dari syawahidnya, yaitu saat Muawiyah membaiat Yazid anaknya. Marwan berkata, inilah anak yang atasnya turun ayat uffil lakuma, untuk Yazid maksudnya, kata Marwan. Tapi Siti Aisyah menampiknya dan berkata, justru ayat itu turun untuk Abul Hakam dan anaknya, yaitu Marwan itu sendiri, kata Siti Aisyah. Dan riwayat di atas, yaitu tentang Abul As tadi, dibenarkan oleh Al-Hakim, yang menurutnya sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis tadi pun diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, juga oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dengan satu perawi yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, juga ada Abu Nuaim bin Hamad meriwayatkan di dalam kitab Al-Fitan, dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan perawi Ibnu Abbas. Oleh karena itu perawinya ada 4 ya, satu Ibnu Abbas, satu Abu Sa'id Al-Khudri, satu Abu Dzar, satu lagi Ali bin Abi Thalib, yang membenarkan riwayat Abu Dzar itu, bahwa Abu Dzar benar-benar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Artinya hadis itu memasuki tarif atau hadud tawatir, atau hadud tawatur, atau riwayat yang mutawatir. Dan ketahuilah bahwa Marwan adalah Banu Al-As itu, yaitu Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As. Tambah lagi kebenarannya bahwa apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar tadi benar gitu. Mengenai kebenaran diasingkannya Abu Dzar oleh Utsman bin Affan, kita berikan cover botsas, yaitu dari Abu Bakar bin Al-Arabi dalam Al-Wasim min Al-Qawasim, mengatakan bahwa Abu Dzar adalah seorang zahid waktu itu. Zahid benar hidupnya, beda dengan kebanyakan orang. Dia melihat orang-orang yang hidup di zamannya itu di Syam telah melewati batas dalam menumpuk harta. Dia berdakwah kepada semua orang bahwa mereka itu telah melampaui batas dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi pertengkaran dengan Muawiyah di Syam tentang pelewatan batas ini, Utsman bin Affan memulangkan Abu Dzar dengan tujuan sadu dzari'ah. Menurut Ibnu Arabi ini, bahwa Abu Dzar takut terancam jiwanya, makanya dipulangkan ke Madinah. Tetapi menurut riwayat ini Abu Dzar malah memilih ke Rabathah. Informasi mana yang benar silakan Anda menentukan pilihan masing-masing. Yang jelas, kabar apapun mengenai para sahabat tak patut bagi kita memberikan hukum yang buruk kepada mereka. Karena kalau benar Utsman bin Affan itu buruk sekali, karena hal-hal yang kita omongkan tadi, tak mungkin Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya memuliakannya baik saat hidup maupun saat mati. Walaupun ada informasi valid yang disepakati oleh nyaris semua pihak ini, nyaris semua mu'arikh, nyaris semua ahli tarikh, bahwa saat pemerintahan Utsman lah ada pemimpin yang zalim seperti Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang dibiarkan berlarut-larut walaupun akhirnya dipecat, yang sangat zalim padahal, tapi berlarut-larut tidak dipecat-pecat, tapi akhirnya dipecat dengan melewati pertengkaran dulu antara Utsman dan Siti Aisyah, pukul-pukulan sendal. Lalu atas desakan Ali bin Abi Thalib, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid dipecat, tapi dalam waktu yang sangat berlarut-larut. Saya percaya hadis idza balagha Ali Abi Al-As tadi juga hadis la yuftinunaka wa la yaqtulunak, yaitu yang berbuat zalim adalah Abul As. Sedangkan Utsman memang tidak mengasingkan Abu Dzar dengan kata la yuftinunaka, itu dari Nabi. Itu mereka tidak akan menyakitimu, mereka tidak akan memberikan cobaan kepadamu. Dalam hadis itu dipastikan begitu. Walaupun harus kita akui nepotisme dan korupsi memang terjadi besar-besaran di zaman Utsman, besar-besaran sekali, artinya sangat lemah memang kekuasaan Utsman waktu itu. Sebenarnya larangan yang jelas tidak boleh meminta kekuasaan itu adalah kepada Abdurrahman bin Samurah, bukan Abu Dzar. Teksnya seperti yang saya baca ini, ya Abdurrahman,
Ibnu Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Nabi melarang Abdurrahman bin Samurah tidak boleh meminta kekuasaan. Karena jika dia diberikan kekuasaan tanpa memintanya, dia akan ditolong. Akan mudah gitu kekuasaannya. Tapi jika dia meminta kekuasaan dan diberikan, maka dia akan terbebani, sangat terbebani dan sangat susah menyelesaikan masalah. Ini pun menunjukkan bahwa siapapun yang tidak memiliki kekuatan politik, kekuatan massa, kekuatan manajerial, dilarang meminta kekuasaan. Karena ini semua akan membebani orang itu tadi. Larangan ini bukan larangan dalam arti haram, melainkan ala hisabil aula, yaitu menempati hukum aula atau hukum keutamaan. Yang utamanya tidak meminta kekuasaan gitulah yang utama, tapi meminta kekuasaan boleh-boleh saja, tidak haram. Kebolehan meminta jabatan ada pada Quran surat Yusuf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan atau menteri keuangan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ini adalah ayat yang mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jabatan kepada Raja Hiksos yang bernama Potifar, yang bernama Potifar. Ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama dengan bahasa yang rata-rata begini bunyinya. Insya Allah rata-rata begini bunyinya. Wa idza kana mukallafan bi ri'atil masalih wa la yumkinu dzalika illa bi talabil imarah wajib alaihi talabuha. Jika orang dibebani untuk menjaga kemaslahatan umat dan dia merasa itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kekuasaan, maka dia wajib mencari kekuasaan itu. Itu dalilnya yang disimpulkan oleh para ulama. Juga Quran surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah bagi musuh-musuhmu semaksimal mungkin berupa kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan. Untuk apa? Untuk berperang yang dengannya kalian membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian. Kata kuah dan kata ribatul khail adalah sebab dan akibat. Kata al-khail adalah sebab dari kekuatan, seperti kekuatan militer, baik senjata, strategi, dan seterusnya. Di zaman itu, tanpa kuda-kuda yang ditambatkan, kekuatan militer apapun, senjata sebanyak apapun, seperti menemui keterlambatan dalam eksekusinya, malah jalan buntu mungkin. Sebanyak apapun punya senjata, nggak punya kuda, kayak percuma gitu. Di zaman ini, bukan hanya kekuatan yang berkembang maknanya, melainkan juga musuh. Dari sisi musuh kaum muslim bukan sekarang bukan saja mereka yang memerangi orang-orang Islam saja, melainkan juga mereka yang berbuat zalim. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ini melahirkan banyak kezaliman, seperti kebodohan di tengah-tengah masyarakat yang beradab, di tengah masyarakat yang berpendidikan, seperti kemiskinan di tengah-tengah program pengentasan kemiskinan, di tengah-tengah program bantuan sosial, di tengah-tengah menteri yang banyak yang seharusnya mengurusi rakyat, tersendatnya akses kesehatan yang dialami oleh orang miskin, padahal anggaran banyak, tersendatnya akses politik di mana hak dan kekayaan politik hanya dimiliki oleh segelintir kalangan, dan seterusnya, padahal politik milik rakyat seharusnya. Semua kezaliman ini harus dilawan memakai apa? Dilawan memakai kekuatan seperti ribatul khail yang merupakan kekayaan atau aset. Maka generasi sekarang juga harus mempersiapkan segala aset dan kekayaan, baik dengan jalan memiliki perusahaan yang profitable, yang high profit, justru memiliki kedudukan politik, memiliki akses politik, dan masih banyak lagi yang lain. Seharusnya melakukan itu semua untuk apa? Untuk mempunyai kekuatan. Kita tidak bisa menghakimi seorang tidak berniat seperti niatnya Nabi Yusuf. Wah, itu nggak tulus, nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena hakikatul ashos min haulina la ya'lamuha illallah. Hakikat manusia-manusia yang berada di sekitar kita
diketahui kecuali oleh Allah. Nggak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah yang tahu. Nggak bisa kita menghakimi orang. Hati orang nggak bisa kita hakimi. Atau dalam bahasa lain, nawayan nas la tusbihu askalahum abadan. Niat orang itu tak sama dengan perbuatannya. Selamanya itu tidak bisa. Kalau sama, gampang dong kita membaca orang. Kalau niat bisa kita tebak, tak akan Allah berfirman, innahu alimun bidzati sudur. Hanya Allah yang mengetahui isi hati. Tak akan Allah berfirman demikian. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sa'altul Hasan an ilmil batin. Faqala sa'altu Hudzaifah ibn al-Yaman an ilmil batin. Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ilmil batin. Faqala sa'altu Jibril an ilmil batin. Faqala sa'altu Allah azza wa jalla an ilmil batin. Faqala huwa sirrun min sirri aj'aluhu fi qalbi abdi la yakifu alaihi ahadun min khalqi. Abdul Wahid bin Zaid itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, aku bertanya kepada Al-Hasan tentang ilmu hati. Aku, kata Al-Hasan nih, aku bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang ilmu hati. Aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu hati. Aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril Alaihissalam tentang ilmu hati. Aku, kata Jibril, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hati adalah rahasia dari sekian rahasiaku. Tak ada satupun hambaku mengetahuinya kecuali aku. Ini bisa dilihat dalam Jami'ul Usul fil Auliya karya Al-Kam Sakhwani. Kita pun tidak bisa menghakimi seorang profesor yang diakui dunia seperti Kiai Said Agil Siraj adalah seorang yang lemah dalam kepemimpinan atau tidak. Buktinya dia mampu memimpin NU yang jelas lebih masif dan lebih susah diorganisir. Lebih masif, dia lebih besar dari BUMN manapun. Apalagi cuma BUMN seperti PT KAI, sangat mudah seharusnya. Tapi namun demikian masih kepada Kiai Said agar berhati-hati dan tetap fokus, karena PT KAI bukanlah BUMN yang mudah di era pandemi ini. Jangan sampai PT KAI menjadi anti klimaks bagi Kiai Said. Ini pesan dari orang yang ingin semuanya baik-baik saja, para ulama, ya negara, ya dan seterusnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.